Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Wah, banyak sekali nih yang hadir pada event peringatan Hari Pendidikan Nasional ini. Ada juga dari Fakultas Visipol, terima kasih. Ada Fakultas Teknik juga, terima kasih. Dan fakultas-fakultas lainnya, terima kasih juga telah hadir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional ini. Syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir pada event peringatan Hari Pendidikan ini dengan keadaan sehat walafiat atas berkat, karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, saya Ella Melianti. Saya alumni dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar tahun 2017. Saya berterima kasih dan sebagai penghormatan juga kepada saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan kalian semua mengenai suatu tema yang menarik, yaitu mengenai bagaimana kita berpikir kritis dan berpikir kreatif. Ini saya panggilnya enaknya apa ya, biar suasananya tuh lebih hidup lagi gitu. Bagaimana kalau saya panggil kalian semua dengan sebutan teman-teman? Boleh? Diizinkan? Oke, sepakat ya, saya panggil kalian semua dengan sebutan teman-teman. Baik, teman-teman, ini saya mau ngecek semangatnya dulu nih, karena ini kan acaranya pagi-pagi, pasti juga harus semangat dong. Nah, sekarang saya mau coba cek nih, kalau misalnya nanti saya bilang selamat pagi, teman-teman semua bisa membalasnya dengan pagi. Bagaimana, bisa? Oke, saya coba terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bersemangat pada hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Di sini saya akan membahas mengenai atau menyampaikan mengenai suatu tema, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif di mahasiswa. Pasti di antara kita semua juga bertanya-tanya, mengapa sih kita harus berpikir kritis? Kenapa kita harus berpikir kritis? Dan apa dampaknya jika kita tidak berpikir kritis? Dampak bagi diri sendiri dan juga dampak bagi orang lain. Nah, kenapa kita harus berpikir kritis? Nah, berpikir kritis itu adalah penting. Di saat kita memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, maka kita tidak akan mudah percaya dengan opini orang lain. Hal ini menyatakan bahwa kita akan mencari kebenaran-kebenaran yang ada dulu, baru kita bisa mempercayainya. Nah, cara pandang dan persepsi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Namun, dengan kita berpikir kritis, kita dapat menyamakan sesuatu opini yang beda tersebut menjadi sesuatu yang sama berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, apa sih pengertian dari berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah suatu kemampuan berpikir atau proses penalaran yang dilakukan secara refleks, secara spontan, secara kritis, secara kreatif yang akan berorientasi pada pemikiran atau menghasilkan pembentukan suatu konsep atau analisis. Nah, sekarang apa manfaatnya berpikir kritis bagi kita? Nah, manfaat dari berpikir kritis ini kita dapat memiliki banyak ide-ide yang kreatif, jawaban yang alternatif yang untuk mendukung opini-opini kita. Jadi, dengan kita memiliki kemampuan berpikir yang baik, maka kita akan mendapatkan atau memiliki ide-ide yang kreatif juga. Kita akan memiliki ide-ide yang out of the box. Kemudian,
meminimalisirkan sudut pandang orang lain. Nah, apa sih maksudnya? Jadi di sini itu kita tidak mudah percaya dengan pendapat orang lain, walaupun orang lain itu sudah mengatakan bahwa sesuatu tersebut itu sudah benar adanya. Namun, karena kita memiliki kemampuan berpikir yang baik, kemampuan berpikir yang kritis, maka kita tidak mudah percaya dengan orang tersebut. Namun kita akan membuktikannya terlebih dahulu. Kita mencari data-datanya, kita mencari informasinya. Kemudian, apa yang kita lakukan? Mudah memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah memahami sudut pandang orang lain. Nah, di saat kita sudah memiliki kemampuan yang baik, kita sudah memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, maka kita akan bisa dengan mudah untuk memahami sudut pandang orang lain. Lalu, bagaimana proses berpikir kita secara individu? Bagaimana nih proses-prosesnya? Nah, proses yang pertama adalah kenali masalah. Nah, pada tahap yang pertama ini adalah tahap kenali masalah. Yang pertama, kita harus mengenali masalah yang terjadi pada diri kita. Kita kenali diri kita sendiri dan kita kenali apa sih yang sedang terjadi, apa sih masalah yang sedang terjadi pada diri kita. Apa dampaknya bagi diri kita dan dampak bagi orang lain. Nah, kemudian kita jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Nah, setelah kita sudah mengenali masalah kita, lalu kita tentukan prioritas. Nah, ditentukan prioritas ini kita harus mengetahui mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita pikirkan nanti. Jadi di sini bertujuan untuk memprioritaskan suatu masalah yang benar-benar penting yang harus segera kita pikirkan dan kita selesaikan. Kemudian kumpulkan informasi. Nah, kumpulkan informasi ini bisa dari internet, bisa dari buku-buku, dan juga bisa dari badan statistik yang resmi. Nah, tujuan dari kumpulan informasi ini tentunya akan menjadi data-data kita, informasi yang kita miliki untuk berpikir kritis, untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah kenali persepsi yang muncul. Jadi jangan mudah gegabah. Di saat kita sudah memiliki persepsi-persepsi mengenai suatu masalah tersebut, kita jangan terlalu mudah untuk terpengaruh. Nah, yang seperti saya bilang tadi gitu, jangan terus orang tersebut mengatakan sesuatu itu sudah benar adanya, langsung kita percayai. Namun, kita harus meng-cross-check kembali, kita harus mencari informasi-informasi kembali. Kemudian langkah yang kelima apa? Langkah kelima adalah analisis data. Nah, analisis data ini kita mencari data-data resmi di situs-situs yang resmi pula. Seperti kita mencari informasi pada Badan Statistika atau BPD. Nah, jadi tujuan kita mencari data-data yang resmi di badan yang resmi ini untuk mendapatkan data-data yang akurat. Nah, setelah kita sudah menjalankan 5 tahapan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan. Nah, setelah kita dapat menarik kesimpulan, kita dapat memutuskan keputusan apa yang harus kita ambil dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, 6 tahap tersebut merupakan proses di mana kita secara individu bisa berpikir kritis. Nah, selain itu, metode apa saja nih yang digunakan dalam untuk berpikir kritis? Nah, banyak. Nah, contohnya itu seperti berdebat. Nah, berdebat ini adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban yang paling benar. Kemudian ada lagi nih, grup diskusi. Kalau grup diskusi ini lebih untuk mencari persamaan argumen yang baik dan bisa diterima untuk semua anggota diskusi.
Kemudian yang ketiga adalah persuasi. Nah, persuasi ini adalah komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, contohnya itu seperti iklan. Kemudian propaganda. Propaganda ini hampir sama dengan persuasi, yaitu tujuannya untuk komunikasi yang mempengaruhi orang lain, namun lebih ke arah yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya adalah kegiatan apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk menunjang berpikir kreatif kita. Nah, kita bisa nih ngikut organisasi. Kenapa saya bilang kita bisa ngikut organisasi? Karena diri kita itu memiliki hard skill dan soft skill. Nah, dengan cara kita mengikuti organisasi, kita dapat mengasah soft skill kita melalui organisasi tersebut agar hard skill dan soft skill pada diri kita itu bisa seimbang. Nah, kemudian yang kedua adalah ikut berkompetisi atau perlombaan. Kemudian kita bisa mengabdi, kemudian kita bisa membangun startup, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan penelitian. Nah, jadi kesimpulannya adalah di saat kemampuan berpikir kritis kita baik, secara otomatis kita juga akan ikut kreatif. Jadi pada intinya sebagai mahasiswa kita harus mewujudkan, kita harus menciptakan diri kita untuk berpikir kritis dan kreatif. Tentunya di saat kita memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kita memiliki kemampuan berpikir yang kreatif, kita akan mendapatkan manfaatnya, kita akan mendapatkan dampaknya di suatu hari nanti. Entah itu di dunia di saat kita bekerja, entah itu di saat kita sedang berpendidikan. Nah, berpikir kritis itu sangat penting. Nah, bagaimana teman-teman semua dapat dipahami? Oke, terima kasih banyak sudah hadir pada event kali ini. Sekiranya cukup yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.